Halo Bang. Taruh Bang. Satu, dua. Ya silakan. Oke Bang. Kenapa Bang layarnya seperti itu Bang, backgroundnya? Lagi di luar Bang, lagi di luar. Oke. Abang Kristen Bang. Saya Kristen Bang. Iya, ada apa Abang gerangan kemari Bang? Oh iya Bang. Ini Bang, saya lihat waktu Abang berlewat sama Romo Cafe. Jangan terlalu dekat Bang, agak sedikit jauhkan Bang, biar napasnya nggak. Oke Bang, oke. Saya lihat Abang di situ lari Bang. Kok bisa seperti itu Bang? Lari. Karena apa Bang kok lari? Larinya gimana Bang? Keluar dari rumah Bang. Iya, karena yang saya tanya tidak dijawab-jawab Bang. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Dia jawab A, B, C, D, F, G. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? A, O, A, O. Akhirnya, ngapain saya diskusi Bang? Orang pertanyaan saya tidak dijawab. Gitu Bang. Ngapain saya datang ke situ dari awal diskusi itu Bang? Itu kurang lebih ada 20 menit itu diskusinya kurang lebih. Temanya adalah apakah Yesus punya Tuhan? Itu tidak dijawab dari A sampai Z. Coba, nggak ada dijawab itu Bang. Makanya terakhir itu langsung saya desak dia. Karena dari tadi berbelit-belit gitu. Apakah Yesus punya Tuhan? Saya tanya lagi, apakah Yesus punya Tuhan? Iya atau tidak? Nggak muter-muter terus dia Bang. Coba nonton kalau Abang nggak percaya. Atau gini, kita putarkan bareng. Mau saya putarkan bareng? Oke Bang, oke. Oke, baik. Biar adil. Nanti kalau bilang itu nggak adil ya. Baik. Itu channelnya ada di upload di tempat mereka. Sebentar Bang ya. Kita buka ada di channel Katolik Roma. Tapi ingat ya Bang ya, tujuan kita diskusi baik ya Bang ya. Jangan buat tujuan kita diskusi ini mau merusak begitu. Setuju Bang? Abang setuju Bang. Kalau gitu bagus kita Bang. Baik. Ini Bang ya. Ini diskusinya. Iya. Oke. Nah, pada waktu diskusi ini mereka baru upload 3 hari yang lalu. Sudah ditonton 51.000 orang Bang. Padahal kalau kita lihat video-video mereka ini, yang nonton paling 1.000, 2.000, 1.000. Nih, ini kalau saya tidak masuk ke dalam Bang. Lihat. Iya. Kalau videonya nggak bahas saya, yang nonton ya 1.000, 3.000 ini. Nah, ketika bahas saya, langsung Bang 51.000. Nah, nggak apa-apa Bang, karena memang saya itu memang ya menarik. Oke, baik Bang. Jadi video itu durasinya nih Bang ya, dari menit 0, sampai ke menit 19, 20, 30, 34. Nah di sinilah saya pergi Bang. Nah, di sini. Nah ini, kita mulai dari 32 ini Bang ya. Nih. Yesus itu adalah Allah. Bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah arti daripada. Sebentar Bang, Abang bisa dengar? Bisa Bang, bisa. Oke. Lihat di menit-menit saya pergi ya. Coba kita ke menit 33. Oh, ini coba ini ya. Nih. Dia yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? Tuhan. Di situ makanya kita akan diskusi. Romo tidak jawab. Pertanyaan saya tidak dijawab. Saudaraku, saya akan menjawab. Romo tidak jawab. Romo berbelit-belit kemana-mana. Gini. Yang saya tanyakan begini Romo. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Tuhan nggak? Engkau mengambil dari Yohanes 20. Di situ nanti saya akan jelaskan secara Oh, kenapa saya pergi? Karena yang saya tanya tidak dijawab-jawab. Dari sini loh.
Dari menit ke-1 sampai menit ke-33 itu pertanyaan saya tidak dijawab. Nih, coba saya ulang lagi. Menit 33 ya. Oke 33 nih. Ayat bahwa Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri. Udah mulai dibisukan saya. Sudah mulai bisu-bisukan ini. Romo, saya kesini, saya cuma mau konfirmasi saja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah. Ya, makanya pertanyaan di sini. Yesus itu Romo tidak jawab. Ini jawab saja simpel. Yesus yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? di situ makanya kita akan di situ. Romo tidak jawab. Pertanyaan saya tidak dijawab. Saya akan menjawab. Romo tidak jawab. Romo berbelit-belit kemana-mana gini. Yang saya tanyakan begini, Romo. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Engkau mengambil dari Yohanes 20. Di situ nanti saya akan jelaskan secara hermeneutik. Kenapa saya pergi? Karena nggak dijawab. Dari menit pertama sampai menit 33 nggak dijawab. Ngapain saya di situ, Bang? Membahas tentang apakah Yesus punya Tuhan? Cuman itu dijawab iya atau tidak. Cuman itu jawaban yang saya minta. Nggak dijawab. Ngapain saya di situ, Bang? Pergilah saya. Coba, silakan. Abang siapa duluan naik sama si anak Batak, Bang? Kalau nggak salah dia setelah saya selesai itu baru dia naik. Tapi saya nggak nonton. Saya cuma lihat terus habis saya pergi. Oh iya, berarti Makasih, Bang kalau Joni. kalau menurut saya itu, Bang, abang memang sengaja ditarik oleh siapa? Christina Ginting. Saya tidak tahu, Bang, begini. Saya ini kalau habis live, kadang-kadang, Bang, saya ini kan stres, jenuh, capek, ya kan. Nah, saya scroll begitu. Biasanya saya suka musik, Bang. Yang saya lihat itu orang main gitar, orang nyanyi begitu. Nah, kebetulan saya lihat, ada ini orang apa bahas-bahas orang Katolik kan. Nah, ditariklah saya. Nah, waktu saya ditarik ada apa? Saya nggak tahu begitu. Saya nggak merasa ada sesuatu yang harus didiskusikan. Kita semua satu tubuh. Kita semua umat Tuhan Yesus begitu. Lalu saya ditarik-tarik, katanya saya sesat, bla bla bla. Katanya di kolom komentar itu orang mau bahas, ayo bahas Yesus punya Tuhan. Nah, itu bahasannya, Bang. Seperti itu. Tonton aja videonya kan utuh. Itu videonya utuh itu, nggak diedit-edit itu, utuh. Iya, memang saya lihat, Bang, di YouTube. Di situ ada dibuat apa judulnya? Romo KP tanda tanya edis mencret dibuat jadi situ di apa ya? Ya kalau self proclaim itu nggak apa-apa, Bang. Namanya orang self proclaim, klaim pribadi, klaim sendiri, ya. Ya sama seperti anak-anak SD. Bapak saya ganteng, pokoknya nggak ada yang lebih ganteng dari bapak saya. Ya udah selesai. Gitu. Nah, di dalam diskusi tersebut, Bang, terjadilah pelintiran. Coba Abang feedback, Abang suaranya menggema. Coba boleh dibisukan, Bang? Nanti kalau Abang nih, kalau tempat saya itu nggak bisu-bisukan. Ketika saya main ke channel orang itu selalu dibisukan karena orang tuh takut kalau saya ngomong. Mereka ngerasa insecure, mereka ngerasa takut terbongkar dirinya siapa. Kalau di tempat saya nggak saya bisu-bisukan orang. Gini, Bang. Di dalam diskusi tersebut, intinya adalah saya menanyakan kepada Romo, apakah dia mempromosikan seorang Yesus yang ateis. Yesus di dalam Alkitab kita, dia itu adalah Sang Mesias. Sang Mesias di dalam Alkitab itu bukan seorang ateis. Sang Mesias di dalam Alkitab digambarkan sebagai sosok yang menderita. Sebagai sosok hamba Tuhan yang melaksanakan keinginan dia.
Nah, ketika dia datang ke dunia ini sebagai sang Mesias, dia itu bertuhan. Masa mau Anda gambarkan dia menuhankan dirinya sendiri, menuruti kemauan sendiri? Nah, statement saya itu yang ingin saya utarakan sama Romo itu. Dari menit pertama sampai awal, sampai habis, nggak dijawab sama dia. Nah, akhirnya timbul satu pertanyaan begini. Romo, apakah Yesus punya Tuhan? Dijawab sama dia begini, apakah Yesus sendiri? Nah, saya sedikit bingung dengan maksud dia, pertanyaan dia. Saya makanya bertanya dalam diskusi itu, maksudnya Yesus sendiri bagaimana? Ya, apakah Yesus sendiri? Nah, saya nangkap di dalam pikiran dia, yang saya tangkap di dalam pikiran dia, dipikir dia saya bertanya, apakah Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan? Saya tidak tanya itu. Saya tanya apakah Yesus yang seorang diri, pribadi Yesus seorang diri, apakah dia punya Tuhan? Tidak dijawab oleh Romo, Romo malah menjawab dengan pertanyaan, apakah Yesus seorang diri? Ya Yesus seorang diri yang saya tanya. Saya tidak tanya Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Enggak. Nah, lalu pernyataan saya yang Yesus seorang diri itu dipotong sama RK dengan pernyataan bahwa Edi sesat karena Yesus seorang diri. Kan gak nyambung ini. Kalau di dalam Alkitab, Bapa bersama-sama dengan aku, betul. Bahkan kita ini pun tidak seorang diri. Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Tapi bukan itu yang sedang dibahas, bukan bersama-sama atau bukan itu. Yang kita tanyakan adalah pribadi Yesus seorang diri itu, apakah dia bertuhan ataukah dia menuhankan Bapa di sorga? Itu tidak dijawab-jawab. Tetapi ada seorang Romo namanya Romo Patris. Itu dia sudah jawab pertanyaan itu. Banyak orang Katolik yang nanya itu. Romo, apakah Yesus punya Tuhan? Romo Patris sudah menjawab dengan tegas, iya. Tetapi Romo Cafe belit-belit kayak ular, gak mau jawab. Makanya saya tinggalin gitu loh. Seperti itu Bang. Makasih Bang Obi, makasih Bang. Jadi Bang, kita ini mempromosi atau mendengungkan Tuhan Yesus kita yang ada di dalam Alkitab. Begitu. Janganlah dikatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu sebagai seorang yang nuhanin dirinya dia sendiri. Tidak Bang. Yesus di dalam Alkitab itu merupakan lambang manusia yang sempurna Bang. Karena manusia Israel yang sejati itu Yesus Bang. Karena Israel tuh gagal, jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Yesuslah yang mewakili manusia yang sejati. Manusia yang sejati itu harus kayak Yesus Bang. Menghambakan dirinya kepada Bapa di sorga. Bertuhan kepada Bapa di sorga. Nah, semua orang itu Bang harus dibikin kayak Yesus. Makanya Yesus tuh sampel Bang. Ibarat kata kalau cetakan Bang, pabrik. Tuhan tuh nyetak manusia. Bikin manusia. Yesus tuh prototipenya. Tahu prototipe gak? Nanti abang gak tahu prototipe. Sampel utama yang sempurna. Semua harus dicetak kayak Yesus. Gitu Bang. Makanya disebut anak Allah. Nah kita semua ini Bang harusnya dipulangin. Jati diri kita itu harus kayak Yesus. Itu Alkitab tuh ngomongin begitu. Ngomongin kerajaan surga. Nah Yesus sebagai Bapa di surga sebagai rajanya. Yesus sebagai pelaksananya. Begitu Bang. Makanya semua manusia itu harus dijadikan anak-anak Allah. Seperti Yesus. Begitu. Nah makanya Bang kita ini harus mewarisi genetikanya Allah. Allah itu kasih, lemah lembut, panjang sabar.
Nah, genetikanya itu harus turun ke kita ini. Nah, itu turun ke Yesus. Makanya Yesus tuh gambar daripada Allah yang sejati itu. Begitu. Kita semua harus bikin seperti itu. Nah, masalahnya Bang, banyak manusia nggak mau. Maunya dia jadi anak setan. Makanya kata Tuhan Yesus, iblislah yang menjadi bapamu. Begitu Bang. Kira-kira paham belum? Kalau belum paham, coba Abang paham nggak yang saya maksudkan? Silakan open mic lagi. Silakan. Saya paham Bang, paham. Karena memang setiap kali saya lihat debat Bang Edis debat, memang selalu yang Alkitabiah. Nah, cuma ada satu yang saya mau pertanyakan ini Bang. Dalam firman Tuhan di dalam Galatia 1 ya, ayat yang 15. Ya, silakan dibaca Bang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu Galatia Karena- atau Kolose Bang? Kolose Bang, Kolose. Ya. Kolose. Karena ini seringkali dibuat saksi Jehovah untuk suatu apa Bang, menganulir dalam pelayanan. Ya, kalau masalah tafsir itu Bang, kita punya tafsir masing-masing Bang. Nanti Ya, beda-beda itu setiap ini tafsirnya beda. Tapi intinya Bang, intinya itu bagaimana? Intinya mari kita ini mirip dengan Yesus. Makanya kan ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus.